Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Adik-adik yang suka Imo sayangi, pada hari ini kakak akan bercerita pada kalian sebuah cerita yang terkait dengan sebuah doa. Doa apa itu? Doa yang disunahkan Nabi Muhammad ketika datang bulan Rajab menjelang bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Adik-adik, tahu tidak? Di bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa agung dan hanya terjadi satu kali dalam hidup manusia. Peristiwa apa itu? Ya? Peristiwa apa? Iya, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini kakak akan mengisahkan Isra Mi'raj itu. Dengarkan baik-baik, pasang telinga lebar-lebar, konsentrasi, kita mulai. Di sebuah negeri angkara murka, dimulai cerita. Kota Makkah di masa jahiliyah. Tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan. Amul Husni namanya. Nabi kita Muhammad SAW teramat sedih, teramat susah. Mengapa susah? Karena 11 tahun beliau berdakwah. 300 orang saja yang mengikuti beliau dalam agama Islam. Itu pun kebanyakan mereka difitnah, disiksa, bahkan dibunuh hingga mencapai ajalnya. Oh, perjuangan yang amat berat. Apalagi pamannya Abu Thalib, sang pelindung Nabi dari serangan orang-orang yang tidak menyukai beliau, hampir menyelakakan beliau. Wafat tahun itu Abu Thalib. Bahkan istri beliau, sang pembela perjuangan Islam di masa Makkah itu, bernama Khadijah, wafat. Lengkap sudah kesedihan Nabi. Pertama karena umatnya disiksa, kemudian dakwah belum diterima, Abu Thalib dan Khadijah pun sudah mendahului menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam suasana sedih hati itu, ketika Nabi sedang tertidur di rumah saudaranya bernama Ummu Hani, di langit terdapat sebuah cahaya yang meluncur cepat menuju bumi. Cahaya apa itu? Rupanya itu adalah cahaya Jibril alaihissalam dan malaikat yang lain yang hendak menjumpai Nabi Muhammad, menyapanya dan menyampaikan perintah Allah langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kira-kira apa ya perintah Allah hari ini? Perintah Allah apa yang hari ini disampaikan? Nah, ternyata perintahnya adalah Jibril mengucap salam. Assalamualaikum wahai Nabiullah. Bergegas Nabi Muhammad terbuka matanya. Kemudian dia duduk, kemudian berdiri dan bertanya menyambut Jibril. Ada apakah Jibril engkau mendatangiku? Jibril mengatakan bahwa Allah hari itu memerintahkan Nabi Muhammad untuk naik ke langit yang 7, kemudian ke tempat yang lebih tinggi lagi untuk mendapatkan sebuah perintah yang khusus. Ini menunjukkan perintahnya bukan sembarangan perintah. Kenapa? Allah sendiri yang langsung akan berikan perintahnya. Kalau kitab yang lain atau ayat yang lain, wahyu yang lain diturunkan melalui malaikat Jibril.
atau masuk dalam hati beliau, atau seperti gemerincingnya lonceng besar yang menerpa Nabi, sehingga Nabi ketakutan atau berkeringat dan terasa berat badannya. Ini langsung loh, langsung, berarti sangat penting perintah ini. Apa kira-kira? Nabi Muhammad kemudian dengan suka hati, dengan bahagia, beliau menuju ke Ka'bah diiringi oleh malaikat Jibril. Nah, berjalanlah beliau ke Ka'bah. Di dekat sumur Zam-Zam, Nabi Muhammad dibaringkan. Lalu dibedah dadanya. Dengan kepandaian, dengan kehalusan ilmu yang dimiliki Jibril, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan kotoran yang ada dalam hatinya, diisi dengan hikmah atau pengetahuan yang dalam. Lalu dipanggillah Buraq. Buraq mendekatlah. Apa itu Buraq? Ya, Buraq itu, kata Nabi Muhammad, tingginya lebih tinggi dari keledai. Kecilnya lebih kecil dari kuda. Dan dia bisa melesat cepat, tidak seperti pesawat, tidak seperti helikopter atau kendara apapun yang ada di muka bumi ini. Berangkatlah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wa la quwata illa billah. Menuju 5 tempat istimewa. Dengar ya, ada 5 tempat istimewa yang dilampaui Nabi. Ya, perjalanan dari masjid ke masjid, dari Al-Haram ke Al-Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Berangkat Nabi menuju Taibah. Kota yang pertama namanya Taibah. Kelak kota ini akan menjadi tempat hijrah Nabi bernama Madinah. Lalu sang Nabi menuju Madian, lalu Tursina dan Baitul Lahmi. Tursina itu tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu, Baitul Lahmi lahirnya Nabi Isa di sana. Dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Yang terakhir adalah sebuah masjid yang namanya Masjidil Aqsa, yang dimana 19 Nabi Rasul lahir di sana dan bermarkas dakwah di Al-Aqsa itu. 6 Nabi Rasul yang tidak lahir di sana pernah diperjalankan dan mampir dan serta sholat di tempat itu. Nabi Muhammad pun di Al-Aqsa kemudian sholat 2 rakaat. Mengimami para ruh-ruh para nabi. Itulah kenapa Nabi Muhammad itu diberi gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Artinya pemimpin para nabi dan para rasul. Benar. Nah, setelah itu Nabi Muhammad mendapatkan selamat dari para nabi. Saatnya sekarang Nabi akan naik ke langit yang 7. Peristiwa yang sangat luar biasa. Beliau akan jumpai 7 orang yang istimewa. Siapa mereka itu? Dengarkan baik-baik. Hafalkan ya. Nah, Nabi bersiap-siap naik ke langit yang 7. Tetapi, awas! Awas! Rupanya ada makhluk yang mengincar Muhammad. Siapa dia? Jin yang amat pintar. Tapi dia kejam. Sombongnya luar biasa. Dia bernama Ifrit. Di tangannya pun menggelegak api yang menyala-nyala. Akan digunakan buat membakar Nabi Muhammad yang sedang terbang. Muhammad, tibalah saatnya akan kubalaskan dendam rajaku iblis pada dirimu. Muhammad, terimalah kematianmu. Apinya menyala-nyala. Ia terbang cepat mengejar Nabi yang naik buruk. Nabi tahu ada yang mengejar. Lalu dia baca ayat kursi berdasarkan persetujuan malaikat Jibril.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai selesai, apa yang terjadi? Hah? Apinya tiba-tiba padam. Apiku padam. Wah! Ifrit pun terpental jauh. Dia mati terbakar karena Allah menghukumnya. Sebab ia hendak mencelakakan Nabi Muhammad. Nah, itu peristiwanya. Lalu, kembali ke 7 tempat istimewa dan 7 nama tokoh istimewa pula. Langit 1 Nabi Adam, langit 2 Nabi Isa, langit 3 Nabi Yusuf, langit 4 Nabi Idris, langit 5 Nabi Harun, langit 6 Nabi Musa. Oh maaf, langit ke-6 Nabi Musa, langit yang ke-7 adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Adam, ahli kejiwaan. Nabi Isa, ahli kedokteran. Nabi Idris, ahli membuat pakaian, pengusaha. Ya. Yang keempat, ada Nabi Yusuf, ahli ekonomi. Yang kelima, ada Nabi Harun, ahli politik. Yang keenam, Nabi Musa, ahli strategi. Yang ketujuh, Nabi yang paling luas dakwahnya, jelajah dakwahnya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Yang paling sabar tempatnya di atas Khalilur Rahman, sang kekasih Allah. Lalu setelah berjumpa para nabi, berjabat tangan, berpelukan, mendapat ucapan salam, Nabi naik ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi. Dia melihat Jibril dalam bentuk aslinya yang sangat besar, setinggi ufuk dengan 600 sayapnya. Setelah itu, Nabi dipersilahkan naik ke atas lagi dan Jibril meninggalkannya. Rasul mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Ya, 50 waktu dari Allah. Tapi Allah memiliki kebijaksanaan yang sangat welas asih. Nabi Muhammad turun ke langit 6, berjumpa dengan Musa, mendapatkan nasihat agar meminta pengurangan hingga tersisa menjadi 5 rakaat saja. Inilah peristiwa, perintah langsung. Betapa pentingnya sholat 5 waktu yang diperintahkan Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Sholat subuh 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh di pagi hari, zuhur asar di siang hari, sholat maghrib di sore hari, sholat isya di malam hari. Selesai mendapatkan perintah itu, Nabi Muhammad berkunjung ke surga, ke neraka, dan bergegas pulang untuk menjelaskan apa yang beliau alami dalam perjalanan yang istimewa itu. Nah, Isra Mi'raj menjadi ujian bagi orang-orang mukmin. Ada yang percaya, bertambah-tambah imannya, seperti Abu Bakar dan lain-lainnya. Tetapi ada juga yang malah murtad, menganggap Nabi Muhammad bohong, menganggap Nabi Muhammad berkhayal, dan menganggap Nabi Muhammad malah telah gila. Itulah ujian keimanan. Dengan adanya perintah Isra dan Mi'raj, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju ke Al-Aqsa dan naik ke langit yang 7. Demikian kisahnya. Kita ingat-ingat, kita ambil pelajaran semangatnya. Jangan lupa, kita masih punya Masjidil Aqsa yang belum merdeka. Kelak akan kita merdekakan bersama-sama. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.